Artinya di sini menggambarkan bahwa Allah tidak pernah zalim kepada kita. Itu yang pertama. Jadi ketika ada banyak musibah itu bukan kezaliman dari Allah, bukan, tapi karena kesalahan diri kita. Semakin banyak kita melakukan kesalahan, maka semakin banyak musibah yang akan menimpa kita, yang ujungnya nanti bisa dua. Bisa musibah itu menambah keburukan kepada kita, tapi juga bisa musibah itu menambah kebaikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih dalam kondisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi melakukan ketaatan, melaksanakan salat subuh berjamaah yang sebelumnya kita sudah lakukan amal-amal ibadah yang lain. Mudah-mudahan pembuka pagi ini Allah berikan keberkahan kepada kita sekalian, sebagaimana sabda Rasulullah yang merupakan doa, yaitu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya, karena pagi hari ini merupakan awal dari langkah kita untuk menapaki satu hari ini. Oleh karena itu sering saya sampaikan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi kita mohon memulai hari ini dengan baik, kemudian mengakhiri juga dengan baik, dan mohon yang tidak kalah pentingnya, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi mohon kepada Allah diberi kekuatan yang bisa menolong kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menolong kita dari bermacam-macam musibah yang kita ketahui. Pada beberapa hari yang lalu saudara kita di Pulau Sapudi itu terdampak dari bencana gempa bumi, di mana perlu diketahui bahwa gempa bumi yang terjadi beberapa hari yang lalu itu merupakan aktivitas dari sesar Sumeneb ke arah Tenggara. Sesar itu adalah aktivitas seismik, aktivitas gempa bumi terjadi akibat patahan, dan kebetulan alhamdulillah patahannya itu bukan patahan yang turun, tapi patahan yang naik, sehingga tidak berpotensi bencana gelombang tsunami. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan peristiwa ini memang pernah dilakukan simulasi beberapa tahun yang lalu di Kalianget tentang bagaimana mitigasi bencana, bagaimana mengurangi bencana terutama gempa. Sebab gempa ini termasuk di antara bencana akhir zaman yang banyak bermunculan pada akhir zaman. Walaupun bencana ini juga terjadi pada waktu-waktu terdahulu, tetapi ritmenya di akhir zaman ini semakin dekat ritmenya, sehingga disebutkan Rasulullah juga bahwa di antara tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat adalah banyak terjadi gempa. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah,
Di zaman Umar bin Khattab ketika terjadi peristiwa seperti itu, yang pertama beliau tanyakan bukan berapa jumlah korbannya, apa saja yang terdampak, bukan, tapi dosa apa yang kalian lakukan. Jadi ternyata semua peristiwa-peristiwa yang terjadi itu juga berkaitan dengan diri kita. Sebagaimana firman Allah, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang menimpamu dari kebaikan itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa yang menimpamu dari keburukan itu adalah ulah dari kamu sendiri. Artinya di sini menggambarkan bahwa Allah tidak pernah zalim kepada kita. Itu yang pertama. Jadi ketika ada banyak musibah itu bukan kezaliman dari Allah. Bukan. Tapi karena kesalahan diri kita. Semakin banyak kita melakukan kesalahan, maka semakin banyak musibah yang akan menimpa kita. Yang ujungnya nanti bisa dua, bisa musibah itu menambah keburukan kepada kita, tapi juga bisa musibah itu menambah kebaikan kepada kita. Karena setiap yang terjadi itu ketika kita memaknai dengan yang baik, insya Allah itu juga menjadi jalan kebaikan bagi kita sekalian. Sebagaimana juga difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah, yang Allah jelaskan agar kita itu senantiasa mengetahui bahwa kita ini pasti diberi walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar. Ini juga karakter kehidupan. Jadi Allah berikan rasa takut pada kita, rasa lapar, kekurangan makanan, buah-buahan, kekurangan jiwa. Tetapi endingnya adalah wabasyir sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Artinya segala bentuk penderitaan, kesusahan itu belum berakhir, tergantung respon kita. Apakah kita akan mengeluh, akan mencaci maki, akan stres, ataukah akan kita sabar. Disitulah nilainya. Jadi kadang-kadang keburukan yang kita rasakan itu cara dari Allah untuk mengangkat kita, agar kita menjadi orang yang lebih bersyukur, menjadi orang yang lebih bersabar. Sebab begini, sebab bencana itu pasti terjadi hati sekalian. Tetapi kekuatan jiwa kita untuk menyikapinya itu yang perlu kita perbaiki, respon kita. Maka kualitas respon itu menjadi sesuatu yang perlu terus kita kembangkan. Sebagaimana konflik yang terjadi antar manusia, dalam penelitian dikatakan bahwa 8 dari 10 konflik yang terjadi itu karena faktor ego. 8 dari 10 konflik yang terjadi, pertengkaran, bermusuhan, bahkan perang, itu rata-rata dari faktor egoisme. Ada rasa diri yang lebih tinggi dari orang lain, sehingga konflik itu terus berkembang. Tapi ketika kita redam, egonya diturunkan, itu insya Allah konflik itu semakin meredah. Maka ada beberapa teknik untuk menghindari konflik dengan cara memperbaiki respon kita terhadap segala sesuatu. Satu kata kadang-kadang, tetapi ketika egonya yang naik, itu menjadi masalah besar kadang-kadang. Satu kata yang menghina, misalnya kita terhina dan kita merasa terhina besar dalam jiwa kita, ego kita naik sekali, kesombongan kita naik, akan terjadi konflik yang lebih besar. Maka ternyata ini sudah penelitian, berarti berdasarkan fakta yang terjadi, walaupun bukan hukum ya, tapi berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, karena data itu penting untuk membuat sebuah kesimpulan bahwa 8 dari 10 konflik yang terjadi itu karena faktor ego, termasuk konflik rumah tangga. Bisa jadi faktor perceraian dan semacamnya di keluarga itu, atau KDRT itu 8 dari 10 kasus itu karena faktor ego, baik dari pihak suami maupun pihak istri, bahkan juga anak yang terlibat di situ. Maka penting bagi kita untuk menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, mari kita kembali kepada diri kita. Sebagaimana korban yang kemarin, dari informasi terbaru yang di Pulau Sapudi itu, kebetulan itu tempat kelahiran saya. Dan ini lebih luas dampaknya daripada beberapa waktu yang lalu, yang memang lebih berat yang dulu, yang gempa itu beberapa tahun lalu. Cuma yang sekarang lebih sporadis, lebih terpencar tepatnya, lebih banyak wilayah yang kena, walaupun kerusakannya tidak separah yang dulu. Dari laporan yang terbaru diperkirakan 126 rumah yang terdampak. 126 rumah
walaupun dari kasus rusak ringan, sedang sampai yang berat. Kemudian bahkan yang lebih menghebohkan kan sekalian, setelah gempa itu terjadi 6,5 skala Richter, itu ada sekitar 117 kali gempa susulan. Kita tidak merasa, karena kisaran magnitudonya itu antara 1,9 sampai 4,4 skala Richter di bawah ya. Tapi 117 kali. Bahkan dalam penelitian dikatakan bahwa di daerah Maluku yang merupakan akhir dari rangkaian pegunungan Pasifik, itu bisa terjadi rata-rata dengan Jepang, yang Jepang Filipina itu 500 kali gempa setiap hari. Rata-rata itu 500 gempa setiap hari, walaupun rata-rata di bawah 5 mungkin ya, yang tidak berdampak, hanya 1-2 yang berdampak di atas itu. Artinya apa? Bahwa bumi ini memang dinamis. Bumi ini memang dinamis, bergerak. Bahkan seluruh benda di bumi ini bergerak dan punya energi. Kalau kita perhatikan misalnya kacamata ini ada pergerakan di dalamnya. Karena kacamata ini terdiri dari atom. Setiap atom itu ada inti atom, ada atom positif dan negatif yang berputar seperti tawaf, mengelilingi, bergerak terus. Artinya seluruh benda di alam ini bergerak. Hanya kemampuan kita melihatnya tidak sedalam itu. Artinya sifat dari bumi ini adalah dinamis, tidak berhenti. Nah, pergerakan itu ya, yang kemudian salah satunya adalah menimbulkan gempa bumi dalam skala yang besar. Makanya hidup ini tidak bisa berhenti, terus bergerak. Karena karakter kehidupan adalah energi yang bergerak. Termasuk diri kita tiap hari itu bergerak terus semuanya. Termasuk emosi kita. Walaupun tidur kadang-kadang terbawa. Kenapa? Karena pergerakan itu adalah niscaya. Bahkan emosi itu artinya emotion, energi yang bergerak. Energi yang bergerak. Nah, maka oleh karena itu memperbaiki iman, memperbaiki ibadah itu akan menjadikan energi itu bergerak ke arah yang positif. Apapun kasus yang terjadi, ketika iman itu di atas segala-galanya, ibadah itu jalur untuk menguatkan iman, kita lakukan terus dengan menjaga sholat berjamaah, menjaga zikrullah, menjaga zikrul Quran, kemudian memperbaiki hubungan sosial dengan sesama. Itu kan energi positif semua, yang gerakannya juga akan menambah hal yang positif. Tetapi sebaliknya energi negatif itu akan menyambung dengan energi negatif yang lain, menyambung dengan energi negatif yang lain, yang kalau jumlahnya besar akan menjadi sebuah ledakan ya, baik itu ledakan fisik maupun ledakan sosial. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan peristiwa gempa ini, karena memang sering terjadi dan semuanya berisiko, dan yang paling sulit untuk mitigasi bencana itu adalah gempa bumi. Mungkin kalau banjir mungkin ya kita masih ada kesempatan untuk berlari jauh karena ada banjir langsung. Tapi kalau gempa, apalagi dalam kondisi tidur, bagaimana caranya? Nah, makanya penting bagi kita untuk kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang risiko paling berat dari bencana itu adalah gempa bumi yang datang tiba-tiba. Ya. Memang ada gejala, tetapi tidak serta-merta tiba-tiba kita bisa lari jauh, karena ketika lari kita dulu nggak jelas di daerah sana ada gempa apa tidak, sehingga kita perlu untuk kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan peristiwa yang terjadi akan mengingatkan kita bahwa kita ini sangat lemah, kita ini hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya terjadi dan menimpa kita, mudah-mudahan kondisi kita dalam kondisi iman dan ibadah ya, dan itu ending yang kita harapkan. Mudah-mudahan dalam kondisi iman dan ibadah. Yang tidak terjadi, mudah-mudahan menambah syukur bagi kita untuk senantiasa memperbaikinya, yang semuanya nanti kita pasti akan menghadapi kematian dan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan. Walafu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.